Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi arek-arek Surabaya yang hebat dan berbakat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua tetap sehat ya. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam tayangan program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Tayangan program ini merupakan kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan SBO TV Selalu Mengerti. Anak-anakku semua, selama 30 menit ke depan, anak-anak nanti akan belajar bersama Ibu, bersama Bu Catur dari SDN Lakar Santri 1 Surabaya. Nah, anak-anak, sebelum kita mengawali kegiatan pagi ini, marilah kita berdoa supaya ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan anak-anak lebih mudah memahami materi. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anakku semua, khususnya yang kelas 5, siapkan alat tulis dan juga buku kalian. Kita mulai pembelajaran kita kali ini. Nah, kita sekarang sudah masuk kepada tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan kita. Mengapa ya udara bersih itu kok penting untuk pernapasan kita, anak-anak? Nah, di subtema 1 kemarin tentunya kalian sudah belajar bagaimana cara tubuh kita mengolah udara yang bersih. Gitu ya. Di sini nanti anak-anak akan memahami seberapa penting udara bersih itu bagi pernafasan kita. Nah, Ibu memiliki gambar. Coba kalian lihat pada tayangan televisi kalian. Gambar ini juga dapat kalian temui pada buku tema di halaman 51. Itu ada Dayu dan teman-temannya sedang berjalan pulang sekolah. Jalannya sudah di trotoar ya, sudah betul itu anak-anak. Tetapi di tengah perjalanan, mereka menemukan banyak sekali asap pekat yang hitam. Dayu dan teman-temannya batuk-batuk, begitu ya, sesak sekali nafas mereka. Di tengah perjalanan, mereka menemui sebuah kursi di trotoar di Jalan Wali Kota Mustajab Surabaya. Wah, siapa nih yang sekolahnya dekat dengan Jalan Wali Kota Mustajab? Jangan-jangan teman-temannya Dayu ya? Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Dayu dan teman-temannya duduk, kemudian menarik nafas panjang di bawah pohon yang rindang itu. Kira-kira rasanya bagaimana, nak? Tentu rasanya menjadi segar sekali nafasnya. Ya, jadi asap kendaraan tadi mengotori udara yang ada di sekitarnya Dayu, sehingga udara tersebut menjadi kotor dan mengganggu organ pernapasannya Dayu dan teman-teman. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini, kalian diharapkan untuk 1, kalian nanti mampu menemukan informasi tentang faktor penyebab gangguan pada organ pernapasan manusia. Yang kedua nanti, anak-anak juga diharapkan mampu membuat pertanyaan dengan kata tanya adik Simba. Wah, apa itu ya adik Simba? Nantikan tayangan ini sampai selesai ya. Baiklah, mari kita lanjutkan anak-anak. Apa saja ya penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan kita? Secara garis besar ada 3 hal. Yang pertama adalah faktor fisik, kemudian faktor penyakit, dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Apa saja sih ini? Mari kita bahas yang pertama, yaitu faktor fisik. Faktor fisik ini anak-anak tentu ada kaitannya dengan tubuh kita, ya. Berarti ini kaitannya dengan apa? Cacat bawaan, adanya kelainan pada alat pernapasan. Anak-anak coba perhatikan gambar di tayangan televisi kalian. Itu ada seorang bayi yang lahir secara dini atau prematur. Jadi belum saatnya lahir, si adik bayi ini sudah ingin keluar, begitu ya, sudah lahir. Nah, mungkin saja organ pernapasannya itu belum sempurna anak-anak, sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Ya. Selanjutnya, anak-anak adalah faktor penyakit.
Nah, di subtema 1 kalian tentu sudah mempelajari organ-organ pernapasan kita. Coba kita ingat sama-sama dulu ya. Udara masuk pertama melalui apa? Iya, melalui hidung, tepat sekali. Setelah hidung, kemudian melalui faring, kemudian menuju laring, selanjutnya trakea, kemudian bronkus, lalu bronkiolus, dan yang terakhir adalah alveolus, di mana itu merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, hubungannya dengan faktor penyakit ini apa anak-anak? Tentunya penyakit yang menyerang organ pernapasan yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi, apa ya kira-kira? Batuk, tepat sekali. Apalagi? Pilek, Bu. Iya, betul sekali anak-anak. Mari kita bahas lagi. Batuk, pilek, tadi biasanya apa, Nak? Flu ya. Influenza atau kita sebut dengan flu, itu juga adalah penyakit yang menyerang organ pernapasan kita. Nah, anak-anak silahkan perhatikan gambar yang ada di tayangan televisi kalian. Kira-kira dari gambar-gambar itu ada gejala apa saja ya orang yang terkena influenza atau flu? Apa, Nak? Bersin-bersin, betul sekali. Lalu batuk-batuk, tepat. Apalagi demam, betul sekali. Ya, jadi itu gejala-gejala dari influenza yang menyerang pada organ pernapasan kita. Selanjutnya, saya yakin kalian tahu apa ini. COVID-19. Saya rasa semuanya tahu ya anak-anak bahwa saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Apa sih sebenarnya COVID-19 itu? COVID-19 atau COVID-19, Coronavirus Disease. Maka banyak orang yang menyebutnya dengan virus corona. Kenapa kok 19, Bu? 19, kenapa? Karena virus ini ditemukan di tahun 2019, gitu ya. Jadi kita bisa menyebut dengan COVID, bisa juga menyebut dengan corona. Penyakit COVID-19 ini adalah penyakit baru ya anak-anak yang dapat menyebabkan adanya gangguan pada pernapasan dan juga radang paru. Gejalanya seperti apa? Sangat beragam. Ada gejala flu biasa yang kita alami, demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala sampai komplikasi berat. Tetapi ada juga yang gejalanya itu tidak tampak atau biasa disebut dengan OTG, orang tanpa gejala. Wah, jadi bagaimana ya? Kok banyak sekali orang di dunia ini yang terkena penyakit ini? Seperti apa penularannya? Mari kita simak lagi. Yang pertama, COVID-19 ini bisa menular melalui droplet atau percikan saat batuk, bersin, maupun berbicara. Maka anak-anak selalu dianjurkan untuk apa? Untuk memakai masker. Tepat sekali, pinter anak-anak Surabaya ini ya. Nah, selain droplet, COVID-19 juga bisa menular atau menyebar melalui kontak fisik dengan orang yang terinfeksi. Misalnya kita menyentuh atau berjabat tangan. Dan yang ketiga adalah ketika kita menyentuh mulut, hidung, dan juga mata dengan tangan yang terpapar dengan virus. Maka anjuran dari pemerintah selain kita memakai masker adalah apa anak-anak? Supaya tangan kita tetap bersih? Ya, tepat sekali. Kita harus rajin mencuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir. Jangan lupa terapkan juga cara mencuci tangan yang baik dan juga benar. Seperti itu. Nah, selain tadi sudah ada influenza, sudah ada COVID-19, apakah ada penyakit lain lagi? Ada yang menebak? Asma? Iya, tepat sekali, pinter anak-anak Surabaya ini memang ya. Asma ini juga termasuk penyakit yang menyerang organ pernapasan kita. Biasanya karena alergi ya, sesak. Coba perhatikan itu. Ada gambar kakek Husein ya. Kakek Husein sampai memakai apa nak? Obat. Supaya apa? Organ pernapasannya menjadi lebih lancar. Ya, begitu ya.
Bu, ada penyakit lain kah, Bu? Ada. Anak-anak, bisa nanti kita belajar di materi-materi berikutnya. Nah, setelah ini anak-anak, di segmen yang berikutnya, anak-anak akan belajar lagi faktor yang ketiga, yaitu faktor lingkungan. Anak-anak tetap di depan televisi, yang mau ke belakang boleh lah ya. Jangan kemana-mana, tetap belajar dari rumah bersama guruku. Halo anak-anak Surabaya yang hebat, berbakat dan juga ceria. Masih bersama Bu Catur dalam tayangan program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak, kita selanjutnya akan membahas tentang faktor ketiga sebagai penyebab gangguan organ pernapasan kita, yaitu faktor lingkungan. Sebelumnya anak-anak saksikan video berikut ini ya, amati terlebih dahulu. Nah, sudah disaksikan ya, tadi video apa? Video tentang dampak dari kebakaran hutan dan juga lahan. Nah, ternyata dampaknya banyak sekali ya anak-anak ya. Salah satunya adalah yang mengganggu pada organ pernapasan kita. Tadi anak-anak lihat kan, ada yang pakai masker sampai batuk-batuk. Kebakaran hutan ini adalah satu dari yang menyebabkan gangguan pernapasan pada faktor lingkungan. Selanjutnya anak-anak silahkan perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ya, Ibu sudah memiliki gambar, ada asap rokok di sana, ada asap pabrik, ada asap kendaraan bermotor, dan juga asap pembakaran sampah. Bisakah kalian menemukan persamaan dari gambar-gambar ini? Apa? Ya, tepat sekali. Persamaan dari gambar-gambar ini adalah lingkungannya kotor, penuh dengan polusi udara. Nah, anak-anak, jika kita bernapas, kita menghirup apa ya? Menghirup oksigen, betul sekali. Udara yang kotor ini akan menyebabkan ketersediaan oksigen di dalam udara menipis. Lalu apa yang terjadi kalau ketersediaan oksigennya menipis? Tentunya kita akan sesak nafas, batuk-batuk, dan seterusnya. Nah, jadi anak-anak, kita harus lebih perhatian kepada lingkungan supaya organ pernapasan kita tetap sehat dan juga tidak terganggu. Nah, anak-anakku semua, 3 faktor penyebab gangguan pernapasan sudah kita bahas. Dari yang sudah kita bahas tadi atau dari gambar-gambar yang ada di tayangan televisi kalian, tentunya kalian bisa membuat sebuah pertanyaan, bukan? Nah, seperti yang tadi dicontohkan sama Bu Catur, dapatkah kalian menemukan persamaan dari gambar-gambar itu? Atau apa persamaan dari gambar-gambar yang ada? Ibu menggunakan kata tanya apa? Kata tanya apa? Iya, tepat sekali. Selain kata tanya apa lagi ya kata tanya yang ada? Mari kita simak. Tadi saya sudah menyampaikan ada kata tanya adik Simba. Apa itu adik Simba? Adik Simba adalah akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Bisakah kita membuat kalimat tanya dari masing-masing kata tanya ini? Tentu bisa. Anak-anak Surabaya hebat, berani mencoba, dan terus berusaha.
Coba kita simak satu persatu. Kata tanya apa? Apa saja penyebab gangguan organ pernapasan kita? Apa saja tadi? Pasti bisa menjawab semua ya. Berikutnya adalah kata tanya di mana. Nah, di mana kita dapat merasakan udara yang segar? Anak-anak tentu bisa mengetahui tadi Dayu dan teman-temannya di mana bisa merasakan udara yang segar ya. Selanjutnya, kata tanya kapan. Kapan Dayu dan teman-temannya batuk-batuk? Ya, kapan ini berarti menunjukkan waktu ketika mereka menghirup udara yang kotor. Betul. Kata tanya siapa? Siapa yang harus menjaga lingkungan agar udara tetap bersih? Nah, pasti semua bisa menjawab ini. Tanggung jawab itu ada pada siapa? Tentu pada kita semua sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, mengapa? Mengapa kita tidak boleh terlalu sering menghirup udara kotor? Nah, ada hubungannya dengan apa anak-anak? Ada hubungannya dengan organ pernapasan kita. Tentunya akan terganggu. Selanjutnya adalah kata tanya bagaimana? Bagaimana cara kita mengatasi polusi udara? Nah, kalau udaranya kotor, tadi apa? Ketersediaan oksigennya menipis. Jadi, kita harus bagaimana? Banyak menanam pohon, tidak membakar sampah, dan seterusnya. Nah, anak-anak, dengan kalian berlatih membuat kata tanya atau kalimat tanya, itu akan membantu kalian dalam membangun konsep dan memahami sebuah materi. Kita tidak hanya sekedar menghafal. Selain itu, anak-anak juga mampu untuk mengembangkan diri lebih jauh lagi. Ingin tahu ini, ingin tahu itu. Ya kan? Nah, selanjutnya anak-anak bisa berlatih untuk membuat pertanyaan pada teks di buku tema dengan judul Kul Desak Lantaran Jerebu di halaman 53. Kalau membuat pertanyaan berdasarkan teks, artinya apa? Kalian harus membaca teks itu terlebih dahulu. Silahkan dipahami, kemudian dicoba untuk membuat pertanyaan. Nah, begitu ya anak-anak ya. Nah, di segmen terakhir nanti, Bu Catur akan memberikan kuis. Tidak hanya kuis, anak-anak nanti juga bisa bertanya hal-hal apa saja yang belum kalian pahami. Jangan lupa dicatat nomor telepon SBO TV di nomor 031 21 03 kali 501. Ibu tunggu ya. Selain itu, nanti Ibu juga akan mengajak kalian bernyanyi. Nyanyi apa, Bu? Kita akan bernyanyi untuk lebih membantu kalian memahami tentang faktor-faktor penyebab gangguan pada organ pernapasan kita. Gitu ya anak-anak ya. Tetap semangat, tetap di depan televisi kalian. Siapkan diri, karena setelah ini kita nyanyi sama-sama. Jangan kemana-mana, kita belajar bersama dalam tayangan program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak Surabaya yang hebat dan ceria, kita berjumpa lagi tetap bersama Bu Catur dalam tayangan program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak, seperti yang Ibu janjikan tadi, di segmen ini kalian nanti telepon ya ke sini ya, Ibu tunggu, karena kita akan kalian boleh bertanya, boleh juga setelah ini akan Ibu berikan kuis. Apa jawabannya nanti anak-anak coba simak dulu. Ini adalah kuis kita pagi ini. Saya bacakan dulu ya. Bagaimana cara kita menangani masalah sampah agar tidak menjadi penyebab gangguan organ pernapasan kita? Nah, kata kuncinya tadi sudah jelas. Anak-anak tadi kan ada asap pembakaran sampah tuh. Nah, bagaimana caranya supaya tidak dibakar?
Arek-arek Surabaya pasti tahu di sekolahnya masing-masing sudah belajar bersama dengan bapak dan ibu guru. Sambil menunggu ada telepon yang masuk anak-anak, sesuai janji ibu tadi, kita juga akan bernyanyi. Bernyanyi apa? Lagunya anak-anak nanti kita nyanyikan dengan nada lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan. Pasti tahu semua kan ya? Pasti. Anak-anak coba dengarkan irama lagu berikut ini terlebih dahulu. Boleh kita nyanyi sama-sama ya? Kalau kamu bisa, yuk coba sebutkan faktor fisik, penyakit, juga faktor lingkungan. 3 hal ini kita harus paham. Faktor fisik, cacat atau kelainan. Faktor penyakit, flu, asma, juga COVID. Faktor lingkungan yang kotor, asap pabrik, asap rokok, ada juga asap kendaraan. Kalau kamu sudah paham, mari kita lakukan. Kalau kamu sudah paham, bilang oke. Oke anak-anak, bagaimana lagu tadi? Mudah bukan? Nah, ibu harapkan dengan membantu kalian menyanyi seperti tadi akan memudahkan kalian lagi memahami materi. Oh, sepertinya sudah ada telepon yang masuk ya ini ya. Coba kita sapa dulu ya. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, halo. Dengan siapa sayang? Iya, halo. Dengan siapa sayang? Muhammad Talafizim. Agak keras suaranya, Bu Catur kurang mendengar di sini, nah. Fizi. Vicky. Ya. Oh iya, iya betul. Dari SD mana sayang? Iya betul. Dari SD mana sayang? Dari SDN Wonorejo 1. Oh iya, luar biasa Dek Vicky. Nah, Ananda mau menjawab kuis atau mau bertanya ke Bu Catur? Bertanya. Bertanya boleh sayang, silahkan. Mau tanya apa? Ibu akan bantu untuk menjawab ya. Bagaimana cara kita menangani masalah sampah agar tidak menjadi penyebaban gangguan organ pernapasan kita? Oke, ini kuisnya sayang. Ya, ini adalah kuis yang harus Ananda jawab. Coba sih ibu bantu ya, kata kuncinya. Sampah tadi kan ada yang dibakar ya. Nah, supaya tidak dibakar harus bagaimana? Coba dibantu ibu menjawab. Sampahnya diapakan sayang? Tidak membakar sampah sembarangan. Oh, bagus. Kalau tidak dibakar harus bagaimana? Diapakan sampahnya itu? Dibuang di tempat sampah. Oh, boleh. Baik sekali jawabannya ya. Ada lagi? Mungkin mau bertanya pertanyaan yang lain? Halo? Sudah cukup, nak? Apa itu COVID-19? Apa itu COVID-19? Tepat sekali, pinter. Sekarang kita sudah menghadapi COVID-19, begitu ya? Baik, Ibu akan coba bantu untuk menjawab. Terima kasih ya, karena sudah menghubungi SBO TV. Nah, seperti yang tadi sudah dibahas ya nak ya, bahwa COVID-19 ini adalah penyakit yang baru. Penyakit ini menyerang apa tadi? Organ pernapasan dan juga radang paru. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Oke, terima kasih. Apakah ada telepon lain lagi? Oh, tidak ada? Baik. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak sekali ya. Kita sudah tahu faktor dari penyebab gangguan organ pernapasan. Anak-anak juga sudah belajar bagaimana membuat kalimatnya yang baik.
Simpulan pembelajaran kali ini adalah faktor penyebab gangguan pernapasan itu ada 3, yaitu faktor fisik, penyakit, dan juga lingkungan. Serta kita harus waspada dan peduli terhadap lingkungan. Agar apa? Udara di sekitar kita tetap bersih dan tidak mengganggu organ pernapasan kita. Nah, Bu Catur juga punya oleh-oleh nih buat semuanya, yaitu tugas mandiri. Tugasnya sudah tayang di televisi kalian ya, boleh difoto ataupun dicatat. Tugas ke-1 adalah buatlah bagan tentang penyebab terjadinya gangguan organ pernapasan manusia. Yang kedua, buatlah masing-masing 2 kalimat tanya dengan kata tanya adik Simba berdasarkan teks pada buku tema halaman 53 sampai 54. Ya, silahkan dicatat dulu. Oke, nah anak-anakku semua jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kakak-kakak kelas 6 akan belajar bersama dengan Pak Andi. Yuk kita panggil sama-sama. Pak Andi, silahkan. Halo Bu Catur. Halo. Halo anak-anaknya di rumah. Ya, nah yang kelas 6 jangan kemana-mana, setelah ini stay tune ya. Akhirnya kita harus menyudahi perjumpaan kita. Bu Catur pamit, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tetap jaga kesehatan, stay at home, tetap semangat, belajar dari rumah bersama guruku.